Shalom teman-teman semua. Selamat datang buat semua teman-teman yang baru join. Sekarang kita siapkan hati kita untuk memulai PD kita pada hari ini. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala nikmat yang masih Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh semuanya berkat kemurahan-Mu Tuhan, tak ada satupun yang karena kekuatan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap kemurahan-Mu sampai detik ini. Dan sampai hari ini juga kami mau terus memuji, menyembah-Mu bersama-sama dan mau juga terus mendengarkan pesan-pesan dan firman-Mu Tuhan buat setiap kami setiap hari, biar kami selalu dibaharui. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, siapkanlah hati kami semua di tempat ini, di dalam ruangan Google Meet ini. Satukan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu dan menjadi baru pada hari ini juga. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan ya teman-teman. Tuhan kita itu luar biasa baik sekali. Ada amin teman-teman? Kita mau sama-sama nyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang diberikan kuasa untuk mengalahkan kutuk di bawah kaki kita. Ada amin teman-teman? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama memuji Dia, Raja di atas segala raja yang telah memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur sebab Engkau memberi kami kuasa, diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyatakan Dia sungguh besar, Kau Tuhanku, perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Ya, mari teman-teman, mari lebih lagi bersorak bagi Dia. Kita mau nyatakan bahwa kita diberi kuasa oleh Raja mulia. Diberi kuasa Raja mulia untuk menaklukkan musuh dan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadilah. Sekali lagi nyatakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Dia sungguh besar, Kau Tuhanku, Engkau merisai
terpujilah Engkau Raja segala raja, nyatakan Dia Raja. Engkau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, mari bersorak lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan ya, yang telah memberikan kita kuasa sampai hari ini teman-teman, untuk melawan dosa, melawan kutuk dalam hidup kita. Dan kita sungguh bersyukur teman-teman. Oke, teman-teman mungkin dalam seminggu ini teman-teman ada yang mau membagikan sesuatu kesaksian, entah itu kesaksian tentang bagaimana Tuhan memberikan kuasa dan menjadikan kita semua benar-benar mengatasi segala sesuatu gitu ya dengan iman. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau sharing? 1 atau 2 orang saja, tidak apa-apa. Kalau tidak ada, ya sudah. Saya akan coba sharing ya, teman-teman. Oke. Seminggu ini sebenarnya yang saya sangat syukuri adalah banyak kesempatan yang Tuhan berikan gitu ya, teman-teman, untuk saya membagikan kesaksian gitu untuk orang-orang. Dan saya sangat bersyukur sekali tahun ini adalah tahun di mana saya memulai pekerjaan yang baru, dan Tuhan juga banyak menunjukkan pertolongan di dalam setiap momen hidup saya, dan juga saya sangat bersyukur sekali untuk kesempatan saya boleh bersaksi gitu ya, dilatih Tuhan gitu untuk bersaksi di tengah-tengah orang-orang yang memang benar-benar berbeda dari kita gitu ya, teman-teman. Kalau dulu saya kan kerjanya di sekolah Kristen gitu. Setiap hari itu ketemunya sama orang-orang Kristen, dan kita pun sering briefing bareng gitu, dan itu kita sering bahas firman bareng, dan rasanya itu enak banget buat bersaksi itu, kayak nggak haus lah, kayak selalu berair gitu ya, rasanya selalu mendapatkan peneguhan lewat teman-teman, bahkan diri sendiri pun dengan mudahnya bersaksi gitu kan ke murid-murid yang memang itu sekolah Kristen, jadi entah dia mungkin agamanya lain atau dia bukan Kristen pun ya itu nggak masalah gitu, dia untuk mendengar gitu kan. Beda gitu dengan sekarang gitu kan. Kalau sekarang tuh aku sendirian gitu, bisa dibilang cuman 2 orang lah di kantorku itu yang non-muslim, tapi kalau di bidangku itu cuman aku sendirian gitu kan. Dan itu kerasa banget, beda banget teman-teman, kayak ya aku belajar untuk bersaksi tapi di tengah-tengah yang orang-orang yang memang sangat berbeda dengan aku gitu kan. Dan itu tantangan banget gitu buat aku pribadi, tantangan banget. Ya, mereka bakal lebih banyak melihat apa yang aku buat, apa yang aku lakukan daripada apa yang aku katakan gitu kan. Nah, jadi aku belajar banget, kalaupun memang sering banget sih teman-teman, nggak dipungkiri karena aku beda sendiri, sering banget yang bahas duluan tuh bukan aku gitu, mereka gitu yang nanya-nanya duluan tentang, ya pertama tentang Katolik atau kekristenan gitu, apa bedanya Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Mereka yang selalu mulai duluan, aku nggak pernah memulai duluan atau bersaksi, bertobatlah, Tuhan Yesus jalan kebenaran dan hidup. Aku nggak pernah mulai duluan kayak gitu ya, karena mungkin nanti kalau aku mulai duluan kayak gitu, mungkin aku sudah lenyap sekarang gitu kan. Tapi mereka yang selalu mulai duluan gitu, dan mereka juga yang selalu nanya gitu. Bahkan kadang mereka tuh seolah-olah aku nggak ngerti ya, entah itu ngajak berdebat apa enggak, tapi sering banget mereka tuh nanya gini gitu kan, Yesus itu, mereka nanya tentang pribadi Yesus gitu. Sebenarnya Yesus itu kenapa disalib? Sebenarnya Yesus itu sama ya kayak yang di Al-Quran, Isa Al-Masih gitu, lahir dari Siti Maryam dan sebagainya gitu ya. Nah itu, tapi karena ikut jazz juga ini ya teman-teman, jadi aku banyak belajar juga nih teman-teman. Jadi ada kan kita tiap Kamis tuh ada jazz, dan
kita bahas juga tentang keturunan Abraham dari awal gitu kan. Nah, gara-gara itu aku jadi sadar, oh ternyata berbeda gitu ya. Isa Al-Masih yang dibilang keturunan Siti Maryam yang dikatakan di Alkitab dengan yang ada di Al-Quran tuh beda gitu. Dan aku gara-gara ikut JES itu aku jadi banyak sadar, banyak tahu, ternyata enggak sesama itu. Karena dulu aku mikirnya juga sama kayak mereka, sama kok Isa Al-Masih yang di Al-Quran dengan yang di Alkitab. Nah, sebenarnya beda gitu. Dan ya aku sangat bersyukur sekali ada JES juga tahun ini, teman-teman, karena dengan JES itu aku jadi makin banyak belajar tentang teologis juga gitu kan. Dan itu membantu aku karena pertanyaan-pertanyaan mereka ke aku tuh lebih bersifat teologis gitu. Dan itu kadang membuat aku ngerasa kayak, mereka ini kayak menguji kekristenan aku atau apa gitu kan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku berusaha untuk menjawab sebisa mungkin. Dan ya pertobatan atau apapun respon mereka, yaitu bagian Tuhan lah gitu ya. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja gitu. Karena aku sendiri nggak bisa menguasai atau nggak bisa mengendalikan hati orang. Ya itu sih yang aku syukuri, teman-teman. Setahun ini adalah tahun yang tantangan banget sih buat aku, karena iman ini benar-benar diuji di tengah-tengah ketika aku menjadi minoritas. Itu kerasa banget gitu. Aku tuh benar-benar sendiri, sekitar aku nggak ada yang sama kayak aku. Kalau aku mau sharing tentang pergumulan iman aku nggak bisa sharing ke mereka gitu. Mereka ya cuma tahu ya soal kerjaan aja gitu kan. Beda dengan yang dulu. Tapi aku bersyukur banget karena disitulah keintiman aku dengan Tuhan itu semakin dalam. Dan pengetahuan juga tentang Allah itu semakin ditambah-tambahkan juga nih, teman-teman, lewat JES, lewat ya PD yang kita ikutin tiap hari Minggu juga. Nah, itu sih teman-teman yang aku syukuri dan aku mau bagikan. Apakah ada teman-teman yang lain mau sharing satu atau dua lagi? Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang ke hadiratnya, teman-teman, sebab kita percaya ketika kita menyembah dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dan kita percaya, teman-teman, dia sungguh hadir di tengah-tengah kita, dekat dengan kita dan gak jauh. Dan dia sungguh-sungguh Allah yang mengasihi kita. Kita mau puji dia, kita mau nyanyikan bagi dia puji-pujian dari jiwa kita. Yes, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name, Jesus. Oh, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. We worship His holy name. Sing like never before, never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Yes, Lord. Yes, Lord, you're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find.
bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau nyanyikan Tuhan, betapa Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. We bless you, Lord. We bless your name, Lord. We bless your name forever. Kami mau memuji Engkau, Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, selalu sampai selama-lamanya, Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih, Tuhan. Mari teman-teman kita menyanyi dengan segenap hati kita. Kita mau puji namanya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. We sing like never, we sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang layak dipuji. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ya Ramayaka, ya Ramayase. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau serahkan hati kami untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami mau serahkan jiwa kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. We bless your name, Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami mau percaya Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Your name is great, Lord. Your heart is kind. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang gak pernah meninggalkan kami sepanjang tahun ini, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kami percaya sampai kami, akhir hayat kami pun, Engkau tak pernah, Tuhan, meninggalkan kami. Yes, we bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, we worship Your holy name. We worship Your holy name. We worship Your holy name. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Siapkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu pada siang hari ini. Kami percaya Engkau sungguh bekerja memakai pelayan-pelayan-Mu hari ini, terutama untuk Kak Yus juga Tuhan yang akan berbicara, pakai bibirnya, hatinya, semua yang akan dia sampaikan, biarlah sungguh semua yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Siapkan juga hati kami untuk terbuka lebar, untuk setiap firman-Mu bisa masuk sampai ke dalaman hati kami. Bebaskan Tuhan yang terpenjara, bebaskan Tuhan yang terbelenggu saat ini dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu nyata, hidup di dalam setiap kami semua. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Siapkan hati kami, dan kami pun mau Tuhan duduk diam mendengarkan Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dan kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, kita akan sama-sama mendengarkan warta kita hari ini. Kak Yusni, silahkan Kak Yusni.
Halo, shalom semuanya. Terima kasih Krisna. Apa kabarnya teman-teman? Luar biasa ya pastinya ya. Lambaikan dong siapa yang luar biasa hari ini. Boleh di raise hand, boleh. Terima kasih teman-teman untuk semua yang Tuhan udah kerjakan dalam kehidupan kita ya. Terlebih lagi sepanjang tahun ini betapa ajaibnya Tuhan. Kalau minggu lalu kita udah cerita tentang bagaimana tahun ini begitu mempesonanya, begitu wonderful. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang luar biasa terjadi yang mengubahkan kita. Itu semua juga karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena betapa ajaibnya Tuhan memaksa kita untuk terus mengupdate semua hal tentang diri kita. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab dia luar biasa. Kalau pada saat di penghujung tahun ini kita masih juga bisa bersekutu, kita masih bisa bersama-sama menjalankan PD, itu semua juga bukan karena kehebatan kita. Sesungguhnya dialah yang hebat. Karena dengan kekuatan kita sendiri, teman-teman, kondisi ini bukan hal yang mudah, ya, sama sekali nggak mudah. Saya bisa katakan, saya pun bukan orang yang mudah beradaptasi dengan keadaan ini. Saya orang yang sulit sebenarnya untuk mengalami perubahan. Tapi Tuhan begitu ajaib, Dia paksa kita untuk berubah. Bukan hanya kita, bahkan seluruh dunia ini pun harus berubah. Ya, dan God is good all the time. Saya merasakan perubahan-perubahan ini membawa dampak banyak yang positif. Ternyata walaupun awalnya kita menolak, awalnya kita banyak mengeluh, awalnya kita mengalami kesulitan di sana sini, bahkan kita melewati penderitaan juga, kita terpaksa harus ditinggalkan oleh orang-orang yang kita paling sayang, ditinggalkan oleh keluarga, atau mungkin kita kehilangan banyak hal gitu ya, untuk momen-momen bersama dengan PD, bersama dengan kita harus ke gereja, kita harus, tadinya kita bisa sesuka hati liburan, kita bisa sesuka hati ketemu orang tua karena orang tua kita nggak satu kota gitu ya. Tapi tahun ini kita terpaksa harus mau beradaptasi dengan kondisi, untuk keselamatan bersama kita harus beradaptasi. Dan kita sangat bersyukur untuk hal itu, teman-teman. Bukan saja dari hal itu juga, karakter kita pun Tuhan paksa untuk berubah. Itu yang terjadi atas saya juga. Tadinya saya orang yang paling manja, tadinya saya rasa saya bukan orang-orang yang suka dengan keluar dari zona aman. Ini Tuhan terpaksa dorong saya keluar dari zona aman. Tuhan mampukan saya, Tuhan beranikan saya untuk bisa keluar dari semua zona-zona aman yang paling saya cintai. Yaitu apa? Banyak ya teman-teman ya. Saya juga bukan mudah bagi saya untuk menjalaninya semua. Tapi satu hal yang saya pikirkan, wow, ternyata Tuhan mau mengupgrade diri saya, mengupgrade keluarga saya, PD saya, gereja saya, bahkan dunia ini Tuhan mau upgrade menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat, menjadi lebih semakin peduli untuk lingkungan, peduli dengan sesama yang tadinya kita nggak pernah peduli mungkin ya dengan banyak hal, dengan lingkungan apalagi, suka sembarangan, buang sampah, suka sembarangan, hidup sembarangan dengan pola hidup yang nggak beres, itulah kita. Tapi Tuhan dengan cara-cara ajaib mengupgrade banyak hal ya, dan kita bersyukur untuk hal itu. Nah, kalau kita selidiki teman-teman, apa sih sebenarnya upgrade? Dari tadi ngomongin upgrade itu apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira upgrade itu apa ya kira-kira? Pasti semua udah tahu ya. Semua di tempat ini sering banget upgrade tuh komputer lu, upgrade tuh handphone lu, udah jadul pisan. Nah, itu saya juga sama. Yes, betul, naik level. Kita harus mau naik level baru. Namanya naik, nanjak, enak nggak? Naik motor, naik mobil, nanjak, enak nggak? Berat ya. Berat sekali rasanya, tapi harus nanjak. Karena kenapa? Nggak di bawah itu nggak kondisi aman lagi. Kita pilihannya lu terus maju atau lu mundur. Mundur ke di bawah itu jurang. Kita harus paksa diri kita untuk bisa selamat sampai di puncak. Nah, caranya gampang. Kita harus gaspol. Nah, seberapa banyak gaspol kita di tahun-tahun ini? Coba kita cek ya.
Ya, paling berat naik sepeda, jelas. Bukan cuma sepeda, Mbak. Mobil juga sama, karena mesinnya berat ya, kapasitasnya berat sama. Harus nginjak gas ya. Sama dengan motor juga sama. Yang sering naik motor pasti tahu rasanya kalau udah katanya nanjak, wow, itu berat sekali. Tapi setelah berada di puncak kita bisa lihat ternyata banyak yang ajaib di puncak ya. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, beratnya kayak apa, tapi di puncak kita melihat pemandangan yang luar biasa. Dan itulah ternyata upgrade juga sama ya teman-teman. Ketika handphone saya yang jadul itu nggak bisa apa-apa lagi, yang lainnya udah dulu, zaman dulu masih awal-awal kalau nggak salah ya, sistem SMS berubah menjadi WA. Teman saya udah WA, saya masih SMS. Waduh, ketinggalan sekali saya. Wah, itu sangat memalukan lah ya. Terus akhirnya, dan saya kan orang yang juga udahlah nggak terlalu peka untuk perkembangan teknologi, ya udahlah sepanjang masih SMS aja gitu ya. Padahal dengan adanya WA saya lebih banyak keuntungan, lebih irit, lebih gampang berkomunikasi karena semua orang udah pakai WA. Nah, itulah contoh orang-orang yang tidak mau upgrade. Jadi apa? Merugikan diri sendiri, memperlambat apa-apa. Nah, itu salah satu dampaknya. Tapi kita belum ke sana ya, teman-teman, karena betapa pentingnya upgrade. Kalau kita nggak upgrade, aplikasi yang lain pun nggak akan bisa. Itu harus mulai dengan upgrade dulu. Naikin dulu level kita, naikin dulu. Memang bukan, aku nggak mau naik level lah Kayus, kayaknya nanti kok naik level tuntutannya banyak. Iya jelas, ya, tapi harus. Nah, ini ternyata relate dengan apa? Kerajaan Allah juga sama, nggak bisa kita begini-begini terus. Nah, kita belajar lagi tadi ya, upgrade itu tadi naik level kata Tian, iya setuju, memang ya, to raise apa? Something, ya, to higher standard. Nah itu ya, to adding, to replacing komponen, bayangin. Jadi nggak bisa yang namanya upgrade, pasti itu naik ke standar yang lebih tinggi. Dengan menambahkan ataupun mengganti yang lama. Komponen-komponen lama harus digantikan. Itu yang terjadi teman-teman. Di akhir-akhir ini. Kita mau naik pesawat pun harus sistemnya apa? Harus sistemnya pun online ya. Kita pesan tiket, mau pesawat, mau kereta api juga sama. Bahkan mungkin ada beberapa yang travel juga sama, harus online juga. Kebayangkan kalau kita harus ke bandara dulu, kita mau booking aja harus ke bandara, sementara rumah kita ada di Subang atau di Pamanukan, kita mau terbang ke Jakarta, kan buang-buang waktu ya. Nah, nggak relate lagi dengan perkembangan zaman ini. Nah, itu semua tuh kita harus adaptasi dengan hal-hal itu. Dulu nggak punya apa, dulu nggak ada Grab, nggak ada apa, kita harus naik angkot. Sekarang untuk bisa ke Unpar aja pun yang jarak dekat dari tempat saya, harus berapa kali naik angkot. Tapi dengan adanya Grab, cus langsung naik Gojek juga bisa, Grab juga bisa, Maxim apapun tersedia. Itu dalam jarak tempuh yang harusnya naik angkot berapa kali atau naik mobil macet-macetan, dengan adanya Grab lebih gampang, 10 menit juga jadi ya. Hal-hal semacam itu upgrade, mempercepat, semua di-elevate, semua dipercepat dengan adanya upgrade ya. Untuk kita, untuk perkembangan kita. Karena ini bukan zaman batu, bukan zamannya Yesus lagi. Ini zaman akhir-akhir zaman kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan lebih banyak di tahun-tahun ini. Dan itu kita harus responi cepat. Itu kita harus belajar untuk mengupgrade diri cepat-cepat. Jadi kalau kita hari-hari gini, ya kalau kita masih punya sikap hati yang sombong gitu ya, yang terkadang-kadang bisa menyelinap dalam hati saya, yang menyelinap, tiba-tiba kita merasa saya nggak mau dinasihatin, saya nggak mau dengar kata-kata orang lain. Wah, kita salah. Kita bukan orang yang upgrade, ya. Kalau saya nggak belajar untuk mendengarkan suami saya, contohnya ya, walaupun dia lebih muda, tapi karena emang dia benar, nggak ada yang salah. Saya kalau nggak mendengarkan apa perkataan anak-anak di rumah saya ya, Santa, si Jeremy atau keluhan-keluhan mereka, ya saya juga bukan mengupgrade diri, saya hanya berkaca dengan pola saya sendiri yang belum tentu benar. Nah, ini juga kita bahaya ya. Nah, ini yang harus kita pelajari ya, ini yang harus kita mengenal pribadi kita. Ya, jadi ada kata kunci 2 dalam upgrade. Adding and replacing, menambahkan dan menggantikan ya. Nah, Tuhan sebenarnya teman-teman ya sudah mengupgrade diri kita. Saat kapan? Saat kita bertobat. Saat kita, waktu Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita, waktu Yesus menggantikan, harusnya kita disalib, tapi dia, itu pun sebenarnya, itu awal, itu baru awal. Tuhan yang kita yang harusnya disalib, tapi
digantikan oleh Tuhan. Itu sudah merupakan apa? Kita harusnya binasa tapi tidak jadi binasa, tapi kita selamat. Itu pun kita sudah di-upgrade oleh Tuhan. Pertama itu tugasnya Tuhan. Bukan tugas Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi karena jangan kita mikir gini, lah itu kan tugasnya Tuhan, emang maunya Tuhan, ya kenapa dia mau? Oh enggak, kamu kalau kayak gitu sombong. Bukan, itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan tahu kita ini semua sudah binasa. Nah itu pertama bagian Tuhan, ya. Pertama bagian Tuhan. Tapi jangan lupakan bagian kita ada yang kedua. Tugas kita ada tugas kita. Setelah kita diselamatkan, apa tugas kita? Ini yang harus kita pegang. Sampai akhir zaman itu harus kita lakukan. Itu harus kita kerjakan. Apapun alasannya, kita harus kerjakan itu sampai akhir zaman. Karena ini mau siapapun dia, mau dia anak kecil, mau orang gede, mau dia para pastor, ketua lingkungan, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, anak-anak, itu tugas semua kita. Nah, itu ya teman-teman. Nah, Tuhan telah mengupgrade diri kita terlebih dahulu ya dengan di Yeskiel Yeskiel 36 ayat 24 sampai 29 Tuhan kasih tahu ya. Tuhan udah memberi hati yang baru dan roh yang baru. Artinya apa? Kita sudah di-upgrade. Ya Tuhan udah memberikan kita hati yang baru. Kita tidak lagi hati kita yang lama yang penuh dengan kekotoran, penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi Tuhan udah beri kita hati yang baru. Hati yang apa? Hati yang penuh mengasihi dan roh yang baru. Ya, bukan lagi kita hidup secara daging, tapi dengan hidup dengan secara roh. Gampang nggak? Enggak. Tentunya nggak gampang, teman-teman. Ya. Jadi artinya apa? Kita sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan. Jadi Tuhan ngasih sesuatu itu pasti ada maksudnya. Ya, Tuhan udah memampukan kita terlebih dahulu. Ya, jadi Tuhan sudah sebenarnya tadinya kita nggak mampu. Sebenarnya Tuhan sudah mengupgrade saat kita bertobat. Saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita sudah di-upgrade. Yang tadinya saya orang yang paling nggak mau untuk berada di posisi depan ngomong, tapi setelah saya mengalami pencurahan Roh Kudus, Tuhan memampukan saya dan akhirnya mulut ini selalu menceritakan tentang apa? Kebaikan Tuhan. Selalu menceritakan tentang bagaimana saya bertobat. Menceritakan betapa Tuhan menyelamatkan kehidupan saya dan keluarga. Dan bagaimana Tuhan mengubahkan teman-teman saya di PD. Mengubahkan orang tua saya dan banyak hal. Kayak baru-baru ini ya teman-teman. Baru-barunya. Sebelum pandemi, ini teman saya di kantor nih ya. Sama satu ruangan juga. Tapi ibu ini memang Katolik. Orangnya juga baik. Tapi dia orang yang paling nggak bisa kemana-mana tuh sendiri, nggak bisa karena dia nggak tahu jalan, orangnya takut dan segala macam. Tapi kalau disuruh SADR rumahnya di Laurentius, rumahnya kebenaran di Cimahi, Laurentius yang paling dekat gitu ya, atau mungkin di Cimahi. Dia itu paling kesulitan untuk antar dan jemputnya gitu, ada aja alasannya. Aduh nggak bisa lah ABC. Tapi semenjak pandemi begini, ada dua hal penting yang dia ikutin. Satu, dia ikut SADR. Itu saya bersyukur sekali. Dia ikut SADR ya. Yang kedua, dia ikut pertumbuhan ini pun dia ikut. Walaupun cuma 1 jiwa. Tapi ini 1 jiwa ini penting sekali. Dan apalagi teman dekat kita. Teman kita yang dari awal kita ada di tempat kerja. Dan hari-hari dengan dia. Dan kita tahu dia orang Katolik. Tapi kita tidak rindu banget dia tuh pengen ngalamin seperti itu dan dia pun kelihatan ada interesting untuk mengenal Tuhan gitu ya. Tapi dia saya sulit untuk ke sini ke situ dan segala macam. Tapi semenjak pandemi ini 2 seminar itu dia hajar. Walaupun dia masih mindernya masih ada karena saya bukan orang PD, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma aktif di lingkungan aja, tapi saya mau belajar. Itu aja udah satu hal yang penting sekali buat saya. Nggak masalah apapun latar belakang kita ya, walaupun kita ibu rumah tangga ataupun kita belum mengenal PD, tapi dengan pandemi ini sangat sungguh orang-orang yang nggak terjangkau pun bisa sangat terjangkau. Kita bisa buka, kita ikut seminar di mana pun bisa, kita dapat knowledge dari mana aja pun bisa dengan ada pandemi ini. Jadi sangat bersyukur sekali ya, Tuhan banyak mengupgrade di tengah-tengah mungkin kondisi yang mengerikan sekarang ini ya, penyakit masih ada, kondisi ekonomi juga belum pulih, tapi yang saya rasakan jauh banyak lebih menguntungkannya apa? Saya banyak ketemu orang-orang yang tadinya nggak bisa dijangkau karena jauh, karena sesuatu dan hal. Tapi dengan adanya Zoom, yang adanya Jimit, dengan adanya online gitu ya, semua itu bisa teratasi gitu. Nah, saya bersyukur untuk hal ini, teman-teman. Dan aku dan saya berpikir pun sama ya, teman-teman juga banyak mengalami hal-hal yang luar biasa juga di tengah-tengah pandemi ini, walaupun mungkin kita sangat terbatas dalam banyak hal gitu ya. Nah,
Ini yang paling penting. Dan kita tuh sebenarnya sudah tadi ya, Tuhan udah kasih kita kuasa. Kuasa untuk apa? Nah, ini teman-teman, di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan juga sama. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Nah, balik lagi. Tuhan selalu udah kasih tahu ke kita, aku tuh udah kasih kuasa. Kamu tuh udah dikasih kemampuan, katanya, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu menjadi apa? Namanya anak sama seperti bapaknya, sama seperti Tuhan. Untuk kita bisa sama-sama berkuasa. Bahkan di kejadian pun ya, di kejadian pun sama tuh, kita udah dikasih kuasa juga untuk apa? Bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut. Bayangin ya, ikan-ikan di laut itu hal yang wow, buat kita tuh luar biasa banget. Tapi memang itu, kita ini sebenarnya sudah ada kuasa yang kita kadang-kadang nggak sadarin hal itu. Kita aduh saya nggak mampu, aduh saya nggak bisa, saya malu, lala segala macam. Kalau kita masih suka berdalih, aduh aku nggak mampu, aku nggak bisa, dan segala macam. Sesungguhnya kita menyangkali semua yang udah Tuhan kasih, kuasanya itu hilang langsung kalau kita bilang saya nggak bisa. Padahal Tuhan yang mampukan. Nah, ini yang harus kita pegang. Kita tuh kalian sadarin nggak kalau kita ini punya kemampuan yang luar biasa dari Tuhan. Asal kita mau. Apapun kita bisa kerjakan, asal kita mau. Ya, jadi sayang sekali, apalagi kita masih muda, tapi kita nggak kenali potensi kita lebih banyak gitu ya, tapi mungkin kita seorang pemimpin sebenarnya, terlahir sebagai pemimpin. Pemimpin bisa di mana aja, bisa di tempat pekerjaan, bisa di teman-teman kita atau di lingkungan-lingkungan kita, bisa banyak hal Tuhan bisa mau pakai kita gitu. Nah, ini yang harus kita gali, potensi kita tuh di mana. Kita dikasih Tuhan, talenta kita tuh di mana. Dan bicara soal talenta ini luar biasa teman-teman. Bukan bicara hal yang kecil, tapi bicara yang besar sekali kalau talenta. Dan talenta sendiri kalau dihitung, apa sih talenta itu, apa sih begini begitu, kita bilang itu masih banyak hal lagi ya. Terlalu besar kalau bicara talenta. Talenta satu aja, kalau itu benar-benar dikerjakan ya, itu seperti apa? Seperti dia memiliki kota ini punya dia, Bandung ini punya dia. Itu talenta sebesar itu. Ya. Bahkan kalau di kamus besar bahasa Indonesia ditulis gitu, pembawaan sejak lahir. Itu bakatnya apa? Itu Allah yang menganugerahkan. Jadi sebenarnya setiap kita tuh udah punya talenta-talenta yang luar biasa. Apalagi kita bobotnya, kita ngaku-ngakunya anak-anak Tuhan, artinya apa? Kita mempunyai bobot yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam apa? Dalam segala hal. Dalam berpikir, dalam berkata-kata, bertindak, itu kita akan pasti berbeda daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dan itu anugerah Tuhan. Nah, itu yang kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang kita minder, takut, malu, atau bagaimana gitu ya. Nah, ini kita coba cek, sebenarnya Roh Kudus itu udah sungguh-sungguh tercurah apa belum. Atau mungkin kita belum mengupdate diri kita. Mungkin itu keahlian kita, pendidikan kita, pengetahuan kita mungkin kurang banyak, jadi membuat kita nggak pede. Tapi teruslah menggali, teruslah memperkaya diri kita dengan banyak-banyak pengetahuan. Dan ujung-ujungnya semuanya juga bukan buat kita kok, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena anak-anak Tuhan. Oh, siapa dia ya? Tadi Krisna ceritakan, kok banyak ya orang-orang yang pengen mempertanyakan. Ya iya, karena kamu terang. Terang pasti orang pengen lihat, pasti akan seperti itu. Karena kita ini bintang sebenarnya. Nah, akan seperti itu, mau di kantor, mau di mana, di kantor, di kuliah, dimanapun, bahkan di tempat kita bekerja, sama. Seperti itu, memang seperti itu. Harusnya setiap anak-anak Tuhan. Nah, kita bawa dampak apa di sekitar kita, di tempat kita bekerja, di rumah kita bawa dampak apa? Nah, ini yang harus kita cross check. Dan kira-kira teman-teman, setahun ini, kalau minggu lalu kita merasakan, wah Tuhan itu wonderful ya, banyak hal yang terjadi di tahun-tahun ini. Nah, bagaimana tahun ini? Ada nggak peningkatan? Peningkatan dalam hal apa? Dari segi jam doa kita, tahun ini meningkat enggak? Dari segi persembahan kita, meningkat enggak? Dari segi perpuluhan kita, meningkat enggak? Dari segi apa lagi ya? Dari segi baca firman-Nya, meningkat enggak? Dari segi kita menginjili teman-teman kita atau membawa orang, ada peningkatan enggak? Ini harus dicek ini tiap tahun. Nah, jangan di tiap tahun deh, tiap bulan aja. Aku udah mengerjakan ini enggak, hal pokok. Dari mana kita tahu ini hal pokok? Karena kita akan
setiap kita anak Tuhan itu harusnya punya poin-poin penting dalam kehidupannya, punya list-list penting. Apa yang paling penting? Satu, ya pasti God first ya. Nah, itu pasti Tuhan selalu yang paling harus yang utama. Apa dulu nih yang paling penting dalam kehidupanmu? Apa yang paling penting? Ya doa. Doamu bagaimana? Nah, naik enggak jam-jam doanya atau malah berkurang? Ya hal-hal semacam itu. Nah, banyak hal ya. Ada lagi yang apa? Bagaimana kepedulian kita dengan orang sekitar kita. Nah, ada meningkat enggak? Nah, itu akan relate sekali di tahun ini. Karena tahun lalu, teman-teman kita ingat ya, waktu zamannya kita masih di tempatnya Mbak Ella, kita ceritakan. Nah, target rohanimu tahun ini bagaimana? Nah, tahun ini bagaimana? Ada kenaikan atau ada penurunan? Nah, ini harus kita buat list-listnya, teman-teman. Jangan sampai kita kehilangan itu. Atau tahun ini kita mengalami kemunduran, gitu ya. Tahun ini berapa orang yang aku muridkan, tahun ini berapa orang yang aku ajak ke Tuhan untuk ikut seminar. Nah, itu harus ada list-listnya, teman-teman. Nah, itu akan membawa kita semakin, emang harus seperti itu. Itu indahnya hidup. Jadi kita nggak kehilangan visinya Tuhan, kita nggak kehilangan label kalau kita anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan artinya kita tahu tugas kita apa, tahu apa yang paling penting dalam kehidupan kita, gitu loh. Itu yang harusnya kita punyai ya, teman-teman. Karena saya pikir ya sekarang kita tujuan hidup kita mau apa sih? Selain memuliakan nama Tuhan ya, udah pasti. Apalagi orang-orang di PD pasti saya rasa tujuannya nggak ada yang lain. Bukan untuk memuliakan nama dia gitu ya, untuk menyenangkan hati dia. Enggak. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita melakukan kehendaknya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu apa? Ya apa yang membuat Tuhan itu, apa yang bisa kita persembahkan ke Tuhan? Tugas dan tanggung jawab kita apa? Sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Dia membawa orang semakin dekat akan Tuhan. Membawa damai di tengah-tengah keluarga kita. Ya banyak hal ya, banyak perintilan berkecil. Dan lebih dahsyat lagi apa? Ketika Tuhan suruh kita mau ngapain tahun ini, bagaimana reaksi kita? Tahun ini aku disuruh Tuhan Kayus untuk putus sama cowokku. Udah nggak dikerjakan. Mungkin ya, karena itu saya dulu. Tapi saya tawar-tawaran sama Tuhan. Nanti kalau nggak dia, Tuhan siapa lagi yang mau sama gue? Gue udah cinta banget sama dia. Itu yang kalau nggak dia siapa Tuhan? Nah kan cilaka kan saya. Nah itu sesat, dulu tuh sesat. Padahal dulu udah ikut PD, tapi saya masih sesat, masih baper-baper nggak penting ya. Tapi setelah saya bertobat akhirnya tidak seperti yang saya bayangkan. Dan setelah dulu saya mikir juga, teman-teman, jangan dikira walaupun begitu saya nggak mikir, saya pun masih sensitif dengan perkataan nanti apa kata orang ya, apa kata dunia, kayak nggak ada aja laki-laki lain. Nah itu juga ya, itu dulu awal-awal itu konflik dalam otak saya itu apa kata dunia ya, bukannya harusnya kan dia carilah yang seumur-umuran dia, kenapa dia harus itu saya. Tapi kalau pasangan saya atau Bertus tuh nggak begitu, dia orangnya tebal telinga, dia tuh punya kapasitas telinga tuh yang beda memang, Tuhan meng-create-nya. Kalau saya saat itu saya terlalu peka mungkin ya, jadi apapun, padahal orang lain juga nggak mikirin itu ya, tapi saya kok bego-begonya saya mau mikirin itu gitu. Nah, tapi dia nggak ngapain peduli sama omongan orang. Orang lain nggak menentukan hidup kamu. Nah, itu yang ngomong, oh iya juga ya. Enggak, dia nggak ngomong begitulah. Dia nice man kalau saya tahu ya. Tapi langsung Roh Kudus tuh mengingatin saya, oh ya Yusni kamu stupid ya. Aduh, kenapa kamu pikirin perkataan orang bukan perkataan Tuhan? Akhirnya saya bertobat saat itu. Makanya saya ngomong sama Bertus sebenarnya itu tidak pernah ada solusi, teman-teman ya. Dia hanya mendengarkan, tapi waktu dia mendengarkan, waktu matanya melihat, saya langsung dapat solusi. Dalam banyak hal gitu ya, dalam banyak hal. Dia dengan dia melihat gini, aduh betapa, walaupun dia nggak ngomong, tapi iya, tapi dengan tatapanmu itu kamu mau kasih tahu saya, aduh Yusni betapa kamu bodoh ya, itu. Nah, dan akhirnya saya bertobat, walaupun dia nggak ngomong, dia nggak pernah ngomong, teman-teman, nggak pernah dan saya bersyukurnya. Jadi kita nggak pernah, sebenarnya kita nggak pernah, jarang sekali ribut. Yang adanya juga mengata-ngatain diri sendiri. Kalau diri sendiri ini tidak berguna kalau melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Apalagi yang dia ya bobotnya lebih dari saya, dia bawain jazz. Nah jazz itu pun kalau dia mulai mencang-menceng, saya balikin jazz itu. Ini bukan hanya untuk orang yang ada 25 orang di jazz kamu, tapi ini terlebih penting itu buat kamu, saya bilang itu. Akhirnya kita sama-sama bertobat lagi gitu. Jadi that's amazing buat saya, dan itu ternyata yang paling membuat saya jadi happy. Itu yang membuat saya, wow Tuhan terima kasih, Tuhan nggak
nggak seret saya ke lembah kekelaman ya, gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi banyak hal yang terjadi ya. Balik lagi tadi kita bicara soal talenta. Setiap kita diberikan talenta, dan talenta itu udah seberapa besar kita perlebar, udah seberapa besar kita kembangkan gitu ya. Nah itu yang paling penting di tahun ini. Kalau kita dipanggilnya, aku senangnya doa Kak, karena aku panggilannya doa. Nah seberapa besar kamu membuat doa itu. Oke, seberapa besar kamu membuat doa itu menjadi satu hal yang penting sekali dalam kehidupanmu, dan akhirnya membawa pengaruh ke sekitarmu. Caranya bagaimana? Kamu ajakin orang-orang berdoa. Kamu buat komunitas-komunitas doa, entah itu di kantor, entah itu di lingkunganmu, entah itu di rumah atau di mana. Nah, saking itu doa itu menjadi satu, kayaknya aku tuh panggilannya berdoa buat bangsa. Ya kita buat apapun. Kalau saya terpanggil sebagainya, aku orangnya tipenya mau mendengarkan orang lain, Kak. Oh ya bagus. Apalagi aku ada bakat-bakat, aku punya dasar pendidikan psikologi. Oh aku bisa menjadi, oh bagus. Tampung semua penderitaan orang lain. Bukan maksudnya dan kamu pikirin, enggak. Kamu dengerin mereka. Dengan kita mendengar, kita dikasih telinga yang mau mendengar pun, itu cukup membantu banyak-banyak penyembuhan. Ya. Aku nih orangnya Kak nggak bisa ngapa-ngapain sih. Nggak perlu kamu ngapa-ngapain, tapi kamu bisa share-share aja apapun yang diberitakan di PD. Mungkin itu renungan lah, atau mungkin kamu aktif di sosmed, ya kembangkan apapun itu. Jadi pewarta tuh bisa banyak hal ya, bisa banyak media yang kita kerjakan. Jadi harus terus bergerak ya, untuk kita bisa apa? Mengupgrade diri terus. Gitu ya teman-teman. Apalagi masih banyak, dan aku pikir di sini orang-orang cerdas semua ya. Nggak ada orang ngikut Tuhan tuh nggak Tuhan upgrade. Pasti selalu Tuhan upgrade. Karena apa? Ada hikmat, ada Roh Kudus yang Tuhan taruhkan setiap hari dalam pikiran kita. Apalagi kita orang-orang yang berdoa. Itu semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin tajam. Ya, jadi nggak ada dibilang aku nggak bisa apa-apa, nggak ada. Pasti bisa. Ya, kalau kita bicara, kita kalkulasiin lagi, kalau saya kalkulasiin lagi gitu ya, satu talenta itu berapa duit, dihitung lagi teman-teman. Itu kan kalau satu talenta itu sekitar 6.000 dinar, itu 4,25 gram emas. Bayangin, itu satu talenta. Makanya nggak aneh ya. Terus satu upah kerja harian zaman sekarang itu pokoknya 25.000. Aku rasa nggak 25.000, sekarang udah naik ya. Nah, bayangin, talenta itu, satu talenta itu 600 ya, 600 dikali 25.000, bukan 600 bahkan ya. Satu talenta itu 6.000 kali 25.000, itu aja dari sekitar 150 juta. Itu kalau kita kalkulasiin di duitnya, itu satu talenta. Bagaimana kalau kita punya banyak talenta? Betapa kayanya kita. Jadi kita boleh sadarin, kita ini kalau kita tahu diri kita tuh siapa, sesungguhnya kita itu luar biasa teman-teman. Kita punya otak yang bisa mikir cerdas, apalagi aku rasa perempuan-perempuan di sini punya otak yang lebih besar kapasitasnya daripada pria ya, karena pria di rumahku ini wah luar biasa ya. Dia kalau dikasih permasalahan apapun, yang lain tuh langsung hilang. Baru masuk yang lain tuh langsung hilang. Kalau kita enggak, kita punya memori yang luar biasa teman-teman, perempuan-perempuan ini. Ya, contohnya apa? Kalau kita sedikit disakit hatiin, kita masih ingat tuh sakit hati yang zaman-zaman batu pun kita masih ingat. Artinya apa? Kita punya kapasitas memori yang lebih besar. Kita tahu, oh di mana letaknya gunting? Oh itu di laci yang warna merah di lantai kedua itu gunting. Kita tuh dikasih besar kapasitas, beda dengan laki-laki. Makanya kita dikasih Tuhan tugasnya itu sebagai penolong. Penolong artinya kapasitas kita lebih besar daripada yang ditolong. Nah, tapi bukan berarti kita jadi merajalela, enggak juga begitu ya. Apalagi kita masih mengingat kesalahan orang lain, ya itu janganlah. Ya itu enggak baik, itu berarti Roh Kudus belum tercurah. Justru kita harus buang supaya tidak penuh memori, biar kita bahagia. Amin saudara, amin lah ya, harus amin. Kalau yang bahagia harus responnya cepat ya, supaya kita semua bisa berbahagia. Ya enggak perlu juga kita menyimpan kemarahan, kebencian atau luka-luka di masa lalu. Ya kayaknya udah nggak bisa lagi di tahun ini ya, harus cepat-cepat di-delete. Nah, bukan cuma itu aja teman-teman, bahkan di Lukas 19 ayat 11 sampai 26 ini agak ada panjang, tapi aku mau ini dibacakan ya. Kita baca secara bergantian. Di Lukas 19 karena ini penting sekali, ini sangat relate sekali, makanya aku senang banget lah bisa belajar tentang ini ya, tentang mina ini ya, perumpamaan tentang uang mina. Nah, nih. Lukas 19 ayat 11 sampai 26. Kita baca secara bergantian kali ya. Nah.
Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayo lanjut, ada yang bisa? Atau aku bacain aja ya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang itu sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Karena katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bayangin ya. Nah, ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyainya kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah ini ya teman-teman ya, ini cerita, ini perumpamaan. Tapi apa sih yang tersirat dari kisah ini ya? Apa yang bisa kita pesan apa yang sesungguhnya Yesus mau sampaikan lewat perumpamaan ini ya? Setelah saya baca dan saya tanya lagi, Bertus, ini apa ya, bicara soal apa? Pertama saya baca itu, pertama yang saya dapatkan itu tentang apa? Ya, kalau sekilas kita baca tuh tentang apa? Wah, ini bisnis ya. Wah, berarti ini Tuhan ini ngajarin kita untuk berbisnis ya. Memang harus do bisnis gitu. Emang harus mengerjakan sesuatu gitu. Kamu itu, nah ini aku kasih ya. Aku kasih modal nih, 1 mina nih sama kamu. Nih. Ya nanti aku datang kembali nih untuk kedua kalinya. Dan aku akan mengambil mina itu. Nah, sama teman-teman. Kalau pertama Tuhan datang, kita tuh dikasih mina, dikasih kuasa sama Tuhan. Tuhan udah selamatkan kita, bahkan bukan cuma udah selamatkan kita, dia kasih modal untuk setiap kita, untuk hidup kita. Nah, ini modal yang 1 mina ini kita mau ngapain? Kita mau apain ini? Nah, banyak kan respon orang, oh ya udah. Dikasih ini berarti aku harus mengerjakan yang 1 mina ini. Ada orang yang wah dia getol banget, dia punya passion yang luar biasa, hasilnya menghasilkan apa? Dia dapat 10 mina. Dan tuannya ternyata happy, ya iya jelas happy. Kalau saya juga punya bisnis juga sama ya. Kalau ada orang yang ini saya kasih modal, dia jalankan dan hasilnya menguntungkan saya, ya jelas saya happy banget gitu ya. Bahkan apa, saya kasih bonus, wah ini orang bekerja nih, bagus nih ya. Ada juga, oh saya nggak 10, saya cuma 5, is okay. Bukan soal hasilnya lu dapat berapa, yang penting kamu do something, yang penting kamu mengerjakan
Ada yang satu apa? Ini aku tahu nih Tuhan itu orang yang keras. Dia udah belum apa-apa negative thinking. Ya, belum apa-apa dia udah berpikir, wah ini orangnya keras, orang-orangnya ini mau untungnya aja. Dia itu licik, ya, mau dia kasih satu pengennya menghasilkan berapa enak di dia, untungnya di gua tuh apa yang gua dapetin. Nah, udah. Dia ngomongnya seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kita tuh bisa seperti itu. Apa untungnya kita ikut Tuhan? Apa untungnya ikut PD? Bentar-bentar persembahan, bentar-bentar nolong orang, bentar-bentar ngirim bantuan ke sini ke situ. Habislah gaji gua, habislah ini segala macam. Bentar-bentar udah ditagihin tuh ini itu ini segala macam. Bentar-bentar gua disuruh pelayanan, bentar-bentar disuruh gua nyanyi, disuruh MC di sana sini, gua disuruh WL di sana sini. Gua juga sibuk. Kapan waktunya me time? Nah, bisa terjadi teman-teman, ya. Waktu-waktu kita bisa kita pakai dengan banyak mengeluh daripada mengerjakannya. Padahal setelah kita kerjakan, yang untung itu bukan siapa-siapa, bukan. Kita yang terlebih diuntungkan. Ya, karena kenapa? Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita kerja sama bos kita aja pun kita diuntungkannya banyak. Kayak saya aja bekerja di bos saya, kalau teman-teman saya itu gampang banget resign-nya. Saya paling sulit, sampai Bertus sudah kesel mungkin ya ngasih tahu saya, kamu tuh harus resign. Tapi saya setiap kali ngomong sama bos saya selalu di-reject. Kamu tidak boleh, jangan dulu sekarang, apa dan segala macam caranya. Saya nggak gampang untuk resign. Padahal saya di sana pun ya udah ya begitulah ya, gitu. Saya nggak gampang resign, saya juga bingung. Si bos bermacam cara supaya saya tetap di sana. Ngajak makan, ngasih ini, ngasih apa segala macam. Bukan saya so hebat, bukan. bukan saya mau pamer-pamer sama sekali, bukan. Artinya apa? Saya harus melarikan diri. Saya harus taat sama bos saya yang di atas ya, pada Tuhan saya, majikan saya, Allah Bapa kita. Saya harus lebih taat sama dia daripada taat sama manusia ya. Itu seharusnya yang saya lakukan. Tapi karena pertimbangan bos saya masih sakit lah, masih dalam kondisi yang mengerikan lah, jadi saya bertahan dalam kondisi satu sisi kalau Bertus lihat saya udah sebel, satu sisi saya harus bertahan di kondisi bos saya yang begitu di kantor. Ya sudahlah, nggak enak emang. Cuma ya udahlah, saya harus berusaha untuk dengar kata Tuhan, ya. Daripada saya harus menyenangkan hati semua orang, ya nggak bisa juga menyenangkan hati bos saya, nggak bisa juga. Saya harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Bertus pasti lebih pengen saya lebih mendengarkan bukan kata bos saya, tapi kata Tuhan. Sekalipun resikonya nanti saya kalau nggak kerja gimana ya, saya nggak punya uang, ya saya nggak peduli. Dia bilang gitu. Emangnya kamu bisa jamin kalau saya nggak kamu bisa jamin kalau nanti kita nih cukup segala sesuatunya. Saya nggak bisa jaminan apapun. Tapi ini perkataan Tuhan. Kalau nanti resikonya kita nggak punya apa-apa, ya nggak masalah. Di kolong jembatan, ya nggak masalah. Modelnya begitu, teman-teman. Jadi nggak ada jaminan sama sekali saya mencari perlindungan siapapun selain Tuhan yang saya pegang. Nah, ini untuk kedua kalinya saya mengalami hal-hal yang tidak biasa. Ya, saya keluar dari comfort zone saya. Pertama dulu saya pengennya apa? Wah, dapat pasangan yang hebat, keren, dan segala rupa, segala macam. Nah, itu pikiran saya. Nggak taunya apa, saya harus keluar dari comfort zone saya yang enak-enak di mata saya, nggak enak itu di mata Tuhan. Itu yang terjadi. Yang kedua apa? Enak-enak saya di kantor, Tuhan suruh saya harus keluar. Dan ini udah lama. Ya, dan itu pun harus saya beranikan tuh hal itu. Walaupun dengan segala macam rintangan dan hambatan, saya harus paksakan itu tahun ini. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Kita bisa kayak gitu, dasarnya apa? Ya kita harus berubah ya, cara pikir kita harus berubah, dalam segala hal harus berubah gitu. Tuhan sendiri mengatakan ya do bisnis, ya memang kita tuh kayak sistem dagang sebenarnya gitu ya. Kalau kita Tuhan nggak berdagang sama sekali, sebenarnya Tuhan bukan berdagang, tapi polanya sama kayak kita hidup dengan berdagang, dengan bisnis gitu loh. Karena apa? Kita tuh dikasih tugas, dikasih amanat sama Tuhan. Nih kamu udah saya kasih mina, saya udah kasih kamu kepintaran, kecerdasan, dan kamu udah aku kasih kuasa, kata Tuhan. Dan sekarang kuasa yang kamu sudah saya kasih itu, talenta yang sudah saya berikan itu, mana hasilnya? Jangan pikir gini teman-teman, Tuhan datang kedua kalinya nanti dengan sorak-sorai yang Tuhan datang itu dengan kemurahan Tuhan, itu udah terjadi dulu. Untuk kedua kalinya enggak, dia datang sebagai hakim. Bayangin. Atas apa yang kita buat masalahnya. Kamu udah buat apa selama kamu hidup? Kamu udah mengampuni orang tuamu enggak? Kamu udah mengerjakan ini enggak? Kamu udah pergi ke bangsa-bangsa enggak? Kamu udah injilin enggak tetanggamu sebelah di kantormu? Udah, tapi dia nolak saya, udah maki-maki saya.
udah marah-marah sama saya. Ya nggak apa-apa, emang resikonya seperti itu. Do bisnisku seperti itu. Saya juga jalankan bisnis sama, saya pernah ditolak. Saya pernah mengalami hal yang gak enak. Saya pernah berantem sama orang. Pernah teman-teman, tapi bukan berantem yang area umum. Ini ya, aduh, enggak. Gitu. Beda persepsi, beda pandangan. Pernah mengalami hal yang gak mudah. Pernah salah orang juga pernah. Sama, kita juga do bisnis, kita memperluas kerajaan Allah juga sama. Kita ketemu orang yang sulit, kita ketemu orang yang sulit untuk mengerti. Orang tiba-tiba kita berhadapan dengan orang yang nggak mengerti kasih Tuhan. Orang mereka yang terluka itu kan orang-orang yang sulit ya. Tapi it's okay. Karena kenapa? Kita pun dulu mengalami hal yang sama. Kita pun orang-orang yang sulit untuk dikasihi Tuhan. Tapi setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus, oh iya ya ampun, Tuhan kau begitu mengasihiku, engkau begitu menyayangi aku, kau begitu peduli atas penderitaanku. Nah itu, setelah kita mengalami Roh Kudus. Nah itu ternyata masih banyak di luar sana yang mengalami hal yang dulunya kita seperti itu. Dan kadang-kadang kita nggak sabar menghadapi orang itu. Padahal Tuhan, betapa sabarnya Tuhan menghadapi kita yang kadang-kadang nggak tahu malu dulunya, nggak tahu diri bahkan. Ya itu yang menjadi tugas kita di akhir zaman ini. Makanya kembali saya bilang tadi, tahun ini kira-kira buat listnya teman-teman. Tahun ini kamu gimana? Doamu bagaimana? Berapa persen? Nah, puasamu berapa? Berapa banyak yang kita berikan buat Tuhan? Bagaimana perpuluhanmu? Bagaimana kepedulianmu pada orang yang susah di masa pandemi ini? Bagaimana respon kita ketika kita dikasih tugas di PD? Mau tugas doa kek, mau tugas japri kek, mau tugas apa? Bagaimana respon kita? Itu semua ada kalkulasinya teman-teman. Tuhan, aku gak bisa ngomong kayak Kayus. Siapa suruh kamu ngomong, kata Tuhan? Aku suruh kamu apa? Mendengarkan saja penderitaan orang lain. Bahkan kamu dengerin aja curhatnya Kayus, walaupun dia gak berhenti curhat gitu. Dengerin aja gitu. Itu udah poin, teman-teman. Karena apa? Itu perbuatan yang baik. Yang kita itu sudah memang dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu. Dari dulunya. Untuk kamu apa? Kamu jadi konselor, bisa. Jadi penyemangat, bisa. Jadi apa? Jadi apapun yang Tuhan mau. Karena kita memang pekerjaannya, pelayannya bahkan ya. Kita ini cuma hamba. Pertama kita jadi anak, oke. Namanya anak ya oke, Bapak, dielulukan. Berikutnya kita ke level yang lebih dalam. Kita ini cuma hamba. Yang nanti suatu saat kita harus dihakimi atas apa yang kita buat. Teman-teman kita baru-baru ini dengar ya, Pak Odet meninggal. Ya ampun, masih usia muda. Dalam kondisi apa? Dia waktu sholat, dia dipanggil Tuhan gitu ya. Wah itu kan amazing ya. Kita bisa nggak kayak gitu? Nggak tahu ya itu gimana Tuhan mencabut nyawa kita gitu. Tapi kita nggak tahu kapan kita mati. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Selama ini kita mengerjakan apa di area-area ini, maksudnya di akhir-akhir zaman ini, di masa muda kita ini, di masa kita hidup ini, apa yang kita kerjakan? Lebih banyak yang untuk memuliakan Tuhan atau menyia-nyiakan Tuhan, atau kita menghabiskan waktu suka-suka kita? Aku rasa enggak ya. Aku pikir hari-hari gini kita terpaksa, bukan terpaksa pun, memang harus dipaksa diri kita ini untuk apa? Maksimalkan hidup kita, talenta kita, belajarlah hal-hal yang baru. Banyaklah kita mengupdate diri kita dengan apa firman Tuhan. Karena hari-hari gini firman Tuhan tuh hampir-hampir hilang, teman-teman. Kenapa? Terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak depresi. Aduh Tuhan, aku umur segini belum kawin-kawin. Emang kenapa kalau belum kawin-kawin? Enggak masalah. Saya juga mengalami hal itu kok. Yang paling penting apa? Kerajaan Allah dulu meraja atas diri kita. Jadi kita nggak khawatir dengan aduh kayaknya aku gimana ya ini kayaknya udah telat waktunya. Nggak begitu teman-teman. Nanti keburu Tuhan datang dan aku belum nikah gitu. So what gitu loh. Kenapa? Kerajaan Allah itu bukan bicara soal kawin mengawinkan kok. Ya, tapi damai nggak? Kalau kamu menikah sekarang ini kalau nggak itu jadi sumber kebahagiaanmu nanti, itu sia-sia teman-teman. Jangan lakukan itu ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harusnya lebih mengasihi Tuhan lah, lebih carilah kehendak Tuhan terlebih dahulu gitu ya. Jangan samakan pola pikir kita seperti pola-pola dunia. Yang saya dulu pun sama ya kayak pola-pola dunia. Karena mama saya khawatir banget ini anak gua udah ada umur tapi kenapa belum nikah-nikah juga. Dia stres bolak-balik, dia stres hanya mikirin saya gitu ya. Tapi puji nama Tuhan ya, walaupun dia stres akhirnya Roh Kudus datang. Saya berdoa memang Tuhan ini bagaimana ini, Tuhan kau yang bertanggung jawab ya. Saya ngomong sama mama udah nggak bisa lagi ngomong, ngasih pengertian pun susah. Nah, akhirnya apa? Ya itu banyak hal yang Tuhan ubah. Dan akhirnya ya balik lagi kan ujung-ujungnya hidup kita, apapun itu hidup kita, semuanya buah-buahnya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kamu menikah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kamu bekerja, untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau kita makan, tidur untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangin, seperti itu labelnya kita harusnya.
ya. Jadi apa sih yang perlu kita upgrade diri kita di masa-masa ini agar kita siap di masa-masa depan menyambut 2022 ini, kita lebih punya hal-hal yang wonderful nantinya, hal-hal yang luar biasa, yang kita tuh mengalami banyak perubahan ya, perubahan yang signifikan lah. Mulai dari perubahan apa? Ini dulu diubah nih, pola pikir kita ini. Bagaimana ya? Kalau pola pikir kita dirubah itu ada menyangkut 3 hal nanti yang akan berubah. Satu, secara mentally kita berubah. Kedua, secara spiritual pun kita akan berubah. Kita menganggap doa itu bukan lagi doa ya udah sekedar rutinitas, enggak. Doa itu sungguh-sungguh hidup, dan memang itu sungguh hidup. Saya rasain banget itu sekarang. Karena kenapa? Kalau mau PD jazz teman-teman ya, mau jazz kita PD kita mau jazz gitu ya, hari Kamis atau Rabu gitu ya. Nah, sebelumnya itu aku tuh doa sama Bertus, aku doa untuk jazz. Nah, itu banyak hal yang Tuhan ubahkan. Padahal harusnya yang doain jazz, tapi banyak hal yang Tuhan bawa. Dan itu luar biasa buat saya. Kenapa? Karena kehidupan doa kita tuh mengalir. Kita jujur ya depan Tuhan. Kalau kita nih sungguh banyak ketakutan, sungguh banyak nggak bisa jangkau orang, kita terbatas, dan sampai sekarang pun kita harus terus belajar, aduh gimana lagi ya cara mengembangkan PD, bagaimana cara lagi ya mengembangkan jazz, biar jazz ini menarik kayak orang gitu loh, agak maju dikit lah, agak berkibar dikit lah, biar semua orang kenal Tuhan. Itu mimpi kita, tapi kita haunya belum. Tapi kita punya mimpi, tapi kita punya visi, agar kita meninggalkan jejak-jejak gitu loh nantinya ya. PD kita meninggalkan jejak, kita pribadi pun meninggalkan jejak untuk orang-orang sekitar kita. Nah, apa yang mau kita rancang? Gitu ya. Apa yang mau kita rancang untuk orang-orang generasi berikutnya? Yang generasi berikutnya itu generasi Z ya. Apa? Apa sih pokoknya generasi Z aja pokoknya untuk generasi berikutnya. Dan saya lihat lagi teman-teman, ini ada KRK di Semarang ya, ini luar biasa untuk para pelajar dan mahasiswa, untuk kaum Z diadakan, bayangin itu secara dan pembicaranya profesor, bayangin, wah kebayang ya, profesor turun untuk mengurusin masalah pelajar dan mahasiswa, betapa pentingnya generasi ini. Jadi gereja kita mau gimana kalau kita nggak mengebina sekarang generasi ini, generasi demi generasi lewat begitu aja. Mungkin kita di sini generasi X atau generasi Y atau mungkin generasi Z bentar lagi ya, zaman-zamannya Jeremy, zaman-zamannya mungkin Santa akhir-akhir gitu. Nah, ini harus kita persiapkan apa yang kita tinggali buat mereka. Kalau kita suka jazz gitu kan, buku catatan bapak-bapak gereja, dibaca sama Bertus itu ya. Catatan bapak gereja yang usianya itu udah usang sekali, udah berapa abad jauh di belakang kita. Tapi itu sangat relate untuk zaman sekarang, bayangin. Nah, kita ini apa yang kita persiapkan untuk zaman nanti? Kita nggak pernah bisa tahu ya. Kalau kita banyak tuh tokoh-tokoh di gereja kita juga, banyak lah di gereja kita. Nah, itu yang harus kita yang kalau jadi trending di masa-masa ini kan banyak ya, orang masih usia muda udah meninggal, wah langsung dulunya dia orang yang nggak beres jadi beres, dia bertobat dan akhirnya menjadi inspire untuk banyak-banyak orang jadi bertobat gitu ya. Nah, itu pun meninggalkan jejak-jejak yang luar biasa, dan kita senang untuk bacanya gitu ya, senang untuk melihatnya. Karena apa? Oh, orang ini meninggalkan sesuatu ya, meninggalkan warisan yang luar biasa gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi apa aja yang akan berubah ketika pola pikir kita berubah? Ada 3 hal ya. Secara mental kita berubah, secara spiritual kita berubah, secara emosional pun kita berubah. Artinya apa? Jadi bukan jadi gampang nangis, gampang tersentuh, atau kita gampang baper, enggak begitu. Tapi kita peka dengan apa? Peka dengan penderitaan orang lain, peka dengan peduli dengan kesusahan orang lain. Lebih peka lagi apa? Oh, mengerti kebutuhan orang lain. Jadi bukan fokus ke diri kita, tapi lebih fokus kepada orang-orang sekitar kita gitu ya. Secara mental kita menjadi pribadi yang apa? Bertanggung jawab dalam hal apapun. Aku udah mengerjakan yang Kak Yu suruh, aku udah mengerjakan Tuhan suruh, tapi hasilnya nggak maksimal loh, Kak masih begini. Ya, it's okay. Yang penting kamu do something. Nggak masalah itu. Kamu kerjakan terus. Apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan taruhkan dalam hatimu, gerakannya kemana, lakukan. Aku kok gerakanku pengen ngajar ya Kak untuk anak-anak, ya lakukan. Gitu. Aku pengen memberkati Kak orang-orang di sekitarku. Aku tuh harus kerja keras Kak untuk apa? Ya lakukan. Supaya aku bisa jadi berkat. Ya udah, do bisnis. Bisnis itu harus memberkati orang lain, bukan bisnis untuk memperkaya diri sendiri. Tuhan marah. Tapi kita ini punya tuntutan teman-teman. Kita do bisnis untuk memperbesar kerajaan Allah. Kalau untuk diri kita sendiri, itu Tuhan nggak suka. Ya. Jadi pertama yang harus kita tinggalkan ya teman-teman, dan harus kita tinggalkan dan harus kita lepaskan apa? Kita nggak mungkin bisa senangkan hati semua orang. Ya, kita pertama yang harus kita senangkan hati Tuhan. Ya, dan kita harus berani ya
tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita harus hindari itu hidup dalam ketakutan, menyenangkan semua orang, nggak bisa. Menyenangkan hati Tuhan itu paling pokok. Tidak lagi hidup di masa lalu, ya. Dulu saya tuh keren loh Kak, aku tuh juara 1 terus di sekolahku. Nggak bisa kita hidup di masa-masa lalu, teman-teman. Dulu aku begitu dikasih, kenapa aku sekarang enggak? Nggak bisa yang dulu. Kamu upgrade dirimu agar kamu tetap di mata Tuhan itu berbinar-binar, agar tetap di mata Tuhan itu kau tetap cantik gitu. Cantiknya bagaimana? Karena kau peduli sama orang, karena kau begitu mengasihi jiwa-jiwa, karena kau mengerjakan tugas dan pelayananmu dengan tanggung jawab. Itu Tuhan akan tertuju terus akan engkau. Karena engkau selalu eksis, selalu bergerak, selalu aktif, bukan diam, ya. Jadi nggak bisa lagi dulu nggak bisa. Hidup harus maju, ya. Hidup harus terus maju. Kalau kita hidup di masa lalu terus kita nggak bisa maju, teman-teman. Itu ada engkau memperlambat dirimu sendiri. Itu terjadi kok atas saya, ya. Baru nah ini ya, kita nggak boleh minder, ya. Stop merasa rendah diri, merasa diri nggak berguna, nggak bisa apa-apa, nggak bisa begitu. Ya, stop minder, stop merendahkan dirimu, ya. Dan jangan terlalu banyak berpikir. Nah, saya juga gitu orangnya. Dipikirin yang nggak penting, gitu. Buat apa? Padahal nggak terjadi juga gitu. Terlalu khawatir. Jadi stop berpikir yang buruk-buruk gitu ya. Berpikir yang jelek-jelek gitu. Oh, nanti dia kayak gini. Oh, nanti dia kayak gini. Oh, nanti aku diomongin. Oh, nanti aku digosipin. Ya, bodoh amat. Ya. Yang penting kita lakukan yang sepanjang yang kita lakukan itu baik dan berguna dan bisa menolong orang lain. Perkataan orang itu nggak perlu terlalu banyak kita dengar. Kita dengar perkataan Tuhan. Ya. Dan satu yang paling penting teman-teman, setiap kita harus punya visi, kita harus punya mimpi. PD kita pun harus punya mimpi. Sesuai nama ya, kita harus menjadi harapan bagi orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang tidak punya harapan. Itu tugas kita. Dan panggilan kita apa? Kita harus mimpi. Kalau Krista, oh aku kerja di pemerintahan, ya kamu jadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa memberkati bangsa ini. Kalau kita panggilannya kemana, kita harus punya mimpi kita. Mimpi kita tuh harus besar. Sampai membuat kita sendiri pun takut dengan mimpi kita. Nah, itu harus mimpimu besar. Aku pengen jadi berkat nantinya. Aku pengen jadi konglomerat. It's okay. Ya, asal Tuhan tetap yang pertama dalam kehidupanmu. Aku pengen jadi perempuan yang berpengaruh, Kak. Karena aku cita-citanya gitu dulu. Nggak tahu pengaruhnya ke siapa. Ya. Nah, hal itu. Tapi tetap kerjakan itu. Kerjakan itu semaksimal mungkin. Kerjakan terus. Ya, terus potensi diri kita update terus ya. Kalau teman-teman kalau kita tanpa upgrade diri kita ya, kita nggak bisa ya menggunakan cara lama lagi sekarang. Cara-cara lama lagi untuk menunjang aktivitas kita hidup zaman sekarang. Ini yang terakhir ya. Teman-teman, sorry ini agak banyak sekali karena aku pengen 2022 semua kita tuh mengalami banyak perubahan ya. Keluar dari comfort zone, keluar berani menjadi perempuan-perempuan yang bisa bawa pengaruh, laki-laki yang sungguh-sungguh bisa bertanggung jawab, laki-laki yang nggak takut dengan penderitaan, laki-laki yang nggak cemen gitu ya, tapi pribadi-pribadi yang kuat untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Terus apalagi ya tadi ya, upgrade itu harus upgrade diri terus ya. Kalau kita tidak mengupgrade diri kita memperlambat diri kita sendiri. Dan kita nantinya apa? Kita nggak akan sanggup menerima curahan banyak berkat-berkat Tuhan nantinya. Kalau kita nggak mengupgrade diri kita, ya. Dan terlalu banyak resiko kalau kita tidak mengupgrade diri kita. Terlalu banyak resiko. Bukan resiko untuk diri kita aja, bahkan untuk orang sekitar kita. Jadi mau nggak mau, bahkan gereja kita pun terus mengupgrade dirinya terus. Kita apalagi ya? Harus. Kalau kita nggak mau muda, tapi langsung cepat-cepat tua, karena kita nggak mau mengalami perubahan, nah itu akan mempercepat penuaan diri kita. Ya. Nah, apalagi? Nah, kita, ya tadi saya bilang ya, kita akan cukup maksimal untuk menampung semua curahan berkat, karena Tuhan akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi orang yang terus mau mengupgrade dirinya. Dan banyak hal nanti akan terjadi ya teman-teman, banyak hal yang kita akan lewatkan kalau kita tidak mengupgrade diri. Dan ini akan merugikan diri kita sendiri, ya. Karena apa? Sesungguhnya itu udah ada Tuhan kasih tahu di kitab suci pun. Orang-orang banyak di kitab suci itu mengupgrade dirinya. Bahkan orang-orang hebat luar biasa itu semua mereka do bisnis. Contohnya siapa? Abraham. Siapa lagi? Paulus. Itu orang-orang bisnis semuanya. Tapi mereka orang-orang hebat semuanya juga. Orang-orang yang siap mengambil resiko besar pun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka tuh berlimpahnya luar biasa, teman-teman.
Siapa lagi? Petrus. Petrus pun seorang nelayan ya, bukan nelayan biasa, bahkan nelayan besar kalau bisa dibilang. Tapi dia orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi orang-orang bisnis itu sudah terjadi. Bahkan Yesus sendiri pun, bapak ibunya pun seorang apa? Tukang kayu. Jadi itu yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, kalau kita tidak mengupgrade diri, ini yang paling mengerikan lagi. Kita akan luput dari janji Tuhan. Solusi dan semua masalah kita itu semua sudah Tuhan tulis dalam kitab suci. Jadi kita perlu sekali untuk mengupgrade diri kita. Jadi tugas kita sekarang ini adalah apa? Mengembangkan diri kita semaksimal mungkin untuk menyambut 2022. Ya, pengetahuan, keahlian, kebisaannya kita, kepandaian kita, dan terlebih penting itu iman kita. Ini harus terus di-upgrade. Dengan cara apa? Nggak bisa cara lain, kita harus apa? Relate sama firman Tuhan. Kalau tanpa firman Tuhan, saya jamin, saya garansi kita nggak akan kuat menghadapi tekanan hidup 2022. Ya. Nanti akan banyak lagi tawaran-tawaran dunia, teman-teman. Banyak hal-hal dunia yang membuat kita tidak lagi relate sama firman Tuhan. Karena apa? Kita udah takut. Karena apa? Takut kelaparan. Tahun depan itu rencananya akan gitu. Ada inflasi, ada apa? Akan banyak kelaparan terjadi. Dan kadang-kadang kalau kita nggak pegang firman Tuhan, kita bisa terkecoh untuk hal itu. Yang membuat kita nggak percaya lagi firman Tuhan. Ya gimana? Aku udah kelaparan. Jadi kita nggak percaya, kita nggak punya iman. Jadi itu yang membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Nah, makanya persiapkan dirimu menyambut 2022, bukan tahun kelaparan, tapi kelimpahan atas kita semua, anak-anak Tuhan, atas keluarga kita. Ya. Nah, semakin yang terakhir, semakin kita memperbaiki diri, semakin kita hari lepas hari mau mengupgrade diri kita, nanti kita akan tahu bedanya. Mana yang berasal dari Tuhan, mana yang enggak. Tapi kalau kita tidak terus memperbaiki diri kita, akan sulit nantinya. Karena itu kelihatannya kayak sama, padahal itu berbeda sekali. Kita jadi semakin peka, ini kehendak Tuhan apa enggak. Ya, Roma 12 ayat 2. Nah, ini ayat terakhir. Boleh dibacakan? Siapa yang mau membacakan hari ini Roma 12 ayat 2? Ayo. Boleh, Kak? Oke, silakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya, amin ya. Itu ayat terakhir teman-teman, dan ini PR kita untuk 2022. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Jangan sama ya seperti dunia ini ya, tapi berubahlah ya. Ini ada tugas kita untuk berubah day by day. Setiap hari kita harus mengalami perubahan supaya apa? Setiap ada kemarahan, malas lagi ya, kebencian atau depresi, stres, kekhawatiran segala macam, itu harus kita ubah dengan iman ya. Nih, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yes, sehingga kamu dapat membedakan. Nah ini, nanti kita sulit sekali membedakan. Ini benar ya, dari Tuhan apa enggak ya? Dari Tuhan apa enggak ya? Bingung kita nanti. Manakah kehendak Allah, mana yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini ya, kita harus kejar yang ini. Ini untuk pesan di 2022. Untuk setiap kita semua teman-temanku di sini, semua sahabat-sahabatku yang luar biasa di tempat ini, yang sangat dikasihi Tuhan, dan aku pun sangat mengasihi kalian, aku sangat pengen banget ayat ini menjadi pegangan kita untuk 2022. Karena inilah yang membuat kita nanti akan berbeda di 2022. Kita mengerti kehendak Allah. Karena akan terlalu banyak hal-hal baru yang akan terjadi di 2022. Tapi sepanjang kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita teduh di hadapan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk betapa ajaibnya Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh kami nggak bisa apa-apa Tuhan tanpamu. Biarlah firman yang boleh kami baca hari ini Bapa, dengan mina yang telah Kau sediakan bagi setiap kami yang menjadi modal hidup kami untuk sepanjang kami hidup Tuhan, kami boleh kembangkan berkali-kali lipat, boleh kami bawa sebagai persembahan di hadapan Engkau Tuhan.
Dan Bapa tolong kami agar kami pun tidak sama seperti dunia ini, Bapa, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan tipu muslihat, dan semua keangkuhan hidup. Tolong kami Tuhan agar mampukan kami Tuhan agar kami mengerti kehendak-Mu, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di mata-Mu Tuhan, untuk kami boleh kerjakan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, tercurahlah saat ini untuk semua teman-temanku yang hadir. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi teman-temanku ini Bapa, dan hamba-Mu tahu Bapa, Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu yang setia. Kami percaya limpahan berkat-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu mengalir terus Tuhan, mengangkat setiap penderitaan kami, mengangkat setiap keresahan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, gantikan dengan iman. Biarlah yang sakit pada saat hari ini Tuhan boleh disembuhkan. Hatinya yang galau, hati yang gelisah, Kau berikan iman, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Masalah-masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan, Kau bukakan jalan, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah keuangan, Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Tambahkan terus Tuhan iman kami, kebisaan kami, tambahkan terus Tuhan hikmat yang daripada Engkau, kebijaksanaan turun atas setiap kami, agar 2022 kami boleh melihat penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Mampukan kami, halau Bapa dari semua bencana, halau dari semua sakit penyakit, dari roh kematian Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Bapa, penjagaan-Mu penuh atas keluarga kami dalam nama Yesus. Kami bawa semua dalam nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam nama-Mu yang paling berkuasa, nama yang paling ajaib, untuk menguatkan setiap hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Yus untuk firman-Nya yang sangat menguatkan sekali ya untuk sore hari ini, untuk bekal dan untuk kita juga untuk merefleksikan sebelum masuk tahun 2022 ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pengumuman. Boleh bantu di-share oleh Kak Lili yang cantik. Ya, pengumuman, teman-teman jangan lewatkan setiap momen di PD kita. Di tiap hari Selasa kita akan sama-sama masuk ke Miracle Room untuk berdoa, untuk saling mendoakan juga, untuk wujud-wujud doa bagi bangsa kita, keluarga kita, dan banyak lagi ya teman-teman, jadi jangan lewatkan. Dan yang kedua juga hari Rabu, sekarang teman-teman jangan lupa kalau Jazz-nya sudah pindah hari jadi hari Rabu ya teman-teman. Jadi sehari setelah MR kita langsung Jazz. Jadi jangan lewatkan juga teman-teman. Dan yang ketiga hari Jumat juga buat teman-teman yang suka rosario dan yang suka berdevosi, mari bergabung bersama-sama di rosario bareng di hari Jumat malam jam 19.30. Dan juga hari Minggu, teman-teman, minggu depan masih ada PD lagi, jadi jangan lewatkan ya teman-teman, akan ada setiap momen untuk kita terus makin dekat dengan Tuhan, untuk kita terus di-upgrade, dan untuk kita terus juga dengar-dengaran akan Tuhan. Ada amin teman-teman? Oke, selanjutnya kita akan persembahan buat teman-teman. Di depan ini akan ada, di depan ini sudah ada QR code dan juga nomor rekening untuk persembahan. Teman-teman boleh langsung di-scan atau mungkin mau di screenshot dulu sebelum ditransfer, boleh teman-teman. Silahkan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya, dari hati kita yang paling dalam. Oke. Ya, terima kasih untuk pengumumannya Kak Yus. Baik, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join hari ini. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan hari ini, untuk Kak Lili juga yang udah bantu Mulmed. Mungkin kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan. Siapkan kami untuk tahun yang baru, untuk kami yang lebih baru lagi, di-upgrade lebih lagi. Siapkan kami ya Bapak. Tolong perbesar kapasitas hati kami untuk menerima setiap yang harus kami lakukan, setiap percepatan yang harus kami lewati di masa-masa hidup kami. Tolong kami ya Bapak, karena kami sungguh lemah. Kau ingat bahwa kami ini sungguh hanya debu, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua yang sudah
kami kerjakan sepanjang tahun ini dalam tangan-Mu, dan tolong Tuhan, berikan kami kepekaan supaya kami benar-benar dapat mengerti dan menangkap kehendak-Mu, apa yang Kau mau atas kehidupan kami, atas setiap kami di tahun yang baru nanti ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Kau memberkati juga semua pelayan-pelayan-Mu hari ini, buat Kak Lili, buat Kak Yus, dan semuanya ya Bapa, biarlah kami semua tidak henti-hentinya untuk terus melayani-Mu dengan hati yang ikhlas dan tulus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami satukan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di MR ya. Thank you Dadah. semua.